Perda ini dibuat itu juga untuk menjaga stabilitas itu, Mas. Harga itu, Pak. Ya, untuk menjaga stabilitas pangan itu. Anggota dewan itu tidak seperti yang jenengan semua kira bahwa mereka itu tidak bekerja, tidak. Tapi inilah yang kita rasakan saat ini, bahwa mereka itu selalu mengawasi dan membuat peraturan itu yang betul-betul memang mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Bagaimana DPRD itu memastikan partisipasi dari masyarakat itu, maksudnya itu tidak terlihat hanya formalitas saja, tapi masyarakat itu betul-betul diikutsertakan terkait dengan pembahasan dan lain-lain. Mungkin permintaan maaf, permintaan maaf kepada masyarakat, kepada rakyat yang memilih kita, yang menitipkan suaranya kepada kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Serawung Media dari obrolan lahir perubahan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Nah, di mana ketahanan pangan itu kita tidak hanya membahas tentang perut yang kenyang, tapi bagaimana regulasi, kemudian partisipasi masyarakat, terlebih terhadap kemandirian suatu daerah tersebut. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Zainal Anwar, atau biasa kita panggil dengan sebutan Kang Anwar, yang dimana beliau ini adalah salah satu pansus DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang saat ini beliau menjadi atau menyusun peraturan daerah terkait dengan ketahanan pangan. Baik, selamat datang Kang Anwar. Siap, ya. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pertanyaan yang dimana mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat Serawung Media ini. Ya. Nah, terkait dengan ketahanan pangan ini, Pak, apa sih urgensi dari adanya peraturan daerah ini menurut panjenengan itu? Oke, ya langsung saja ya. Iya. Ya, jadi begini Mas, perlu saya luruskan dulu tadi terkait dengan ahli. Ya, saya bukan ahlinya, ya. Cuman kebetulan saja ini ditugaskan oleh DPRD, yang kebetulan saya di Pansus 4, yang mana di situ yang membahas terkait dengan rancangan perda. Rancangan perda yang ada di Kabupaten Nganjuk ini terkait dengan program ketahanan pangan. Jadi kalau di Nganjuk, kalau di kabupaten itu namanya perda, kalau di pusat itu namanya undang-undang. Kebetulan itu seperti itu. Jadi kalau dibilang ahlinya ya juga belum ahli banget, ahli-ahli banget. Tapi sudah di bidangnya, sudah menguasai bidang tersebut. Iya, sebelumnya dulu sebelum di legislatif saya juga backgroundnya sebagai petani. Iya. Ya, lahir dari anak petani dan sedikit banyak mengetahui lah terkait dengan apa yang dikeluhkan dengan para petani kita. Nah, itu masuknya sudah ahli, Pak. Jadi karena kecil dari petani kemudian besar membahas tentang ini juga peraturan ini, jadi bisa kita katakan ahli seperti. Ya belum ahli-ahli banget tapi. Ya baik Mas Mukti. Jadi terkait dengan pertanyaan jenengan tadi, apa urgensinya perda ini disusun atau kebijakan ini disusun? Jadi kita ini Kabupaten Nganjuk itu termasuk salah satu sebagai lumbung pangan nasional, yang mana kita mempunyai banyak sekali potensi dasar di sektor pertanian, mulai dari padi, jagung, terus bawang merah, ya, dan tanaman hortikultura lainnya. Jadi dari sekian itu, otomatis ketika tidak ada perda atau peraturan daerah yang menaungi hal-hal tersebut, itu nantinya juga sistem atau ekosistem daripada pangan yang ada di Kabupaten Nganjuk itu tidak terlindungi, Mas Bukti.
Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau tujuan yang paling utamanya itu kalau yang masyarakat mungkin langsung bisa rasakan itu menjamin ketersediaan pangan. Ya, ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini mulai dari kecukupan, keamanan, dan gizi, terutama itu. Ya, kita juga tahu sekarang ini program nasional terkait ketahanan pangan ya, yang lagi digaungkan oleh Presiden, Bapak Presiden, terkait dengan swasembada pangan itu kan selalu digaungkan oleh beliaunya. Itu otomatis kan kita yang ada di daerah ini, pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk, jadi kalau pemerintahan itu ya ada Pemkab, ya pemerintah Kabupaten Nganjuk, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, dan dinas-dinas terkait, OPD itu. Kalau yang satunya mereka bisa disebut dengan eksekutif, yang melaksanakan kegiatan. Ya, yang melaksanakan kegiatan. Kalau di kita itu legislatif. Di kalimat pemerintahan daerah itu ya cakupannya eksekutif dan legislatif. Itu. Nah, legislatif ini tugasnya apa? Ya, termasuk salah satunya melegislasikan. Jadi membuatkan, mengesahkan dan salah satunya membuatkan peraturan-peraturan daerah ini yang nanti kita bahas ya, dengan sangat intens dengan OPD terkait, organisasi perangkat daerah terkait, itu terkait dengan perda-perda ini, khususnya perda ketahanan pangan ini tadi. Ya, yang kebetulan saya di Pansus 4 yang mana di situ menaungi, ya, membahas, ditugaskan untuk perda ketahanan pangan ini. Sebenarnya ada 2 perda, Mas. Yang sebelumnya itu perda damkar ya, dan penyelamatan, ya, pemadam kebakaran dan penyelamatan, itu sudah selesai, alhamdulillah, di bulan sebelum Agustus kemarin, ya, sudah menginjak Agustus tapi masih awal, itu sudah selesai dan sekarang sudah naik tahapan ke revisi di evaluasi gubernur, evaluasi provinsi. Terus yang ini yang masih berjalan ini perda ketahanan pangan. Ini baru per hari ini tadi kita membahasnya itu terkait masih dalam pasal 10, baru pasal 10. Jadi kita memperhatikan betul. Jadi memperhatikan betul jangan sampai perda ini nantinya ketika dilaksanakan itu tidak memberikan efek apapun kepada masyarakat, tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat, malah justru ya bisa jadi membuat batasan-batasan kepada masyarakat yang nantinya akan kesulitan untuk di sektor ketahanan pangan. Betul. Jadi seperti itu. Jadi antara terkait dengan pembuatan perda tadi atau penyesuaian perda dengan daerah-daerah setempat, khususnya Nganjuk itu penyusunannya itu memang lama gitu, Pak? Ya. Membutuhkan waktu yang lama atau gimana? Jadi gini, Mas, untuk perda ini sebenarnya kan ini kan perda inisiatif DPRD, ya. Yang penginisiatornya ini DPR. Ini memang kita itu kan tahapannya kan banyak. Jadi mulai perda penyusunan awalnya ini kita butuh yang namanya NA atau naskah akademik. Ya, naskah akademiknya ini kita bekerja sama dengan kampus, dengan universitas-universitas untuk dibuatkan naskah akademik ini yang nantinya sebagai rujukan, ya, untuk pembuatan perda ini. Terus ada sosialisasi juga di masyarakat, ya, sosialisasi melibatkan masyarakat itu, seperti itu. Baik, ini menarik Sobat Serawung Media bahwa sebuah ketahanan pangan ini atau peraturan yang disusun oleh DPRD ini tidak hanya membahas tentang produksi saja, tapi juga lebih ke kesejahteraan masyarakat. Bagaimana masyarakat khususnya petani, kemudian tukang kebun dan lain sebagainya itu pekebun ya, maaf,
pekebun itu bagaimana dia itu sejahtera dengan program yang telah ada di Kabupaten Nganjuk itu tersebut. Nah, ini menarik Pak. Terus kemudian kita lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan prioritas. Ya, jadi DPRD itu memiliki suatu program prioritas yang difokuskan terhadap para petani, kemudian peternak, itu seperti apa Pak? Terkait dengan prioritas yang mana dibahas di dalam Perda ini Mas Mukti, itu termasuk salah satunya yakni program penguatan produksi. Program penguatan produksi di kelembagaan petani Mas. Jadi kita memprioritaskan petani ini bukan dalam arti terus tidak mempedulikan di sektor lainnya, tidak. Tapi yang kita ketahui di mana ketahanan pangan ini kan sumber pokok ya, pokoknya itu kan ada di petani. Betul. Ya. Jadi kita memprioritaskan untuk petani ini ya kaitannya mereka sebagai stakeholder daripada program ketahanan pangan ini memang perlu adanya perhatian khusus. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua itu pengembangan peternak, ya, para peternak, terus dan pakan lokal itu kan kita juga memprioritaskan mereka. Iya. Ya, terus program disertifikasi atau hilirisasi produk pangan lokal. Itu untuk UMKM Pak ya? Ya, terkait itu yang ke UMKM, lebih cenderung ke UMKM. Terus program penguatan cadangan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan. Jadi prioritas kita yang kita arahkan itu kurang lebihnya seperti itu Mas. Nah, untuk kan petani itu melakukan distribusi, kemudian menjual harga dengan harga sekian dan lain-lain pada saat ekonomi negara kita itu sedang melemah. Nah, dampaknya itu kan terhadap petani itu harganya menjadi murah gitu Pak. Itu kan tantangan terbesar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu seperti apa gitu kira-kira? Kalau masalah tantangan bagi petaninya ya maksudnya? Ya, atau dari kita petani, yang di pemerintah? Dari petani menjual padi, menjual padi ke Bulog atau kemana gitu kan? Ya. Nah, terus kemudian harganya ini ternyata tidak sesuai dengan modal awal gitu Pak. Ya. Dikarenakan kalau orang Jawa bilang itu alamnya lagi sepi. Nah, itu peran pemerintah atau peran khususnya wakil rakyat itu seperti apa gitu? Oh ya, kalau yang sudah kita ketahui bersama ya, kemarin Bapak Presiden itu kan juga sudah menginstruksikan kepada Bulog-Bulog bahwasanya untuk pembelian padi, ya, untuk padinya para petani itu harus diberi Bulog dengan harga berapa kemarin 6.500 ya minimal ya. Sekarang kan lebih tinggi ternyata. Kalau di Tengkulak kan lebih tinggi harganya. Tidak lagi mengikuti harga minimal di Bulog, melainkan lebih tinggi daripada harga minimal. Itu kalau di situ aman. Tapi kalau ini yang dipertanyakan Mas Mukti ini terkait dengan ketika tidak ada itu kan mungkin ya. Jadi Perda ini dibuat itu juga untuk menjaga stabilitas itu Mas. Harga itu Pak. Ya, untuk menjaga stabilitas pangan itu. Jadi Perda ini ya akan melindungi para petani, melindungi para pemasok pangan, tapi juga menjamin keterjangkauan masyarakat ketika membeli produk-produk pangan ini. Jadi aman di petani atau pemasok pangannya, juga aman di konsumen atau pengonsumsinya atau masyarakat lah. Jadi seperti itu Mas. Jadi itu peran sertanya DPR ini ya salah satunya dengan adanya Perda ini ya otomatis menjamin semuanya itu biar seimbang. Antara yang pemasok pangannya ini tidak kalah, masyarakatnya juga bisa menjangkau atau bisa
keterjangkauan itu. Iya, proporsional berarti Pak ya, seimbang antara produsen dan juga konsumen. Betul, ya. Jadi ini menarik sekali Sobat Serawung Media bahwa perlu kalian ketahui bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang jenengan semua kira bahwa mereka itu tidak bekerja, tidak. Tapi inilah yang kita rasakan saat ini bahwa mereka itu selalu mengawasi dan membuat peraturan itu yang betul-betul memang mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Nah, ini program tersebut itu harus kita dukung. Karena tujuannya apa? Ya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat sejahtera, maka negara ini juga akan menjadi negara yang maju seperti itu. Nah, berarti peran pengawasan itu menjadi kunci Pak ya? Pengawasan dari anggota DPRD. Iya, sangat betul sekali. Jadi kita ini punya 3 pokok fungsi. Tugas pokok fungsinya kita itu yang pertama itu legislasi. Ya, yang kedua budgeting, yang ketiga pengawasan. Jadi legislasi ini ya termasuk pembuat perda, terus peraturan daerah itu, terus yang mengesahkan terkait anggaran-anggaran, terus yang kedua budgeting itu ya pembahasan anggaran-anggaran di eksekutif itu harus melibatkan kita. Karena kita representasi daripada masyarakat, daripada rakyat. Kita diperintahkan oleh rakyat untuk melakukan mewakili suara mereka. Ya, di pemerintahan. Ya, kita akan selalu kalau di budgeting ini mengkritisi. Mengkritisi bukan arti mengkritisi yang terus karena ada kepentingan atau unsur suka tidak suka, Mas. Betul. Melainkan ya benar-benar itu atau tidak. Ya efisien dan langsung bisa bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Ini yang kita kritisi seperti itu. Jadi kita kalau dibilang kadang-kadang kan orang itu anti kritik ya. Orang yang kadang-kadang anti dengan kritik itu kadang-kadang juga susah kita itu, Mas. Jadi kita ini ditugasi oleh masyarakat, ditugasi oleh rakyat yang memilih kita untuk mewakili suara mereka di pemerintahan. Kadang kita mengkritisi anggaran-anggaran yang diajukan oleh organisasi pemerintah daerah atau PD itu kadang-kadang ada juga yang agak sensitif juga, ada sensi juga itu. Jadi mereka kadang ini gak seneng ambek aku, sebenarnya bukan begitu. Jadi selama anggaran atau budgeting itu efektif, efisien dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat, kita ya fan, kita ya clear, tidak ada masalah. Tapi nyun sewu, ketika anggaran itu kok tidak mencakup keadilan, ya, tidak adil untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya ya kita sebagai wakil atau representasi dari masyarakat ya akan berbicara di situ, akan mengkritisi. Oh ini sebenarnya anggaran segini itu cukup untuk melakukan 3 program. Jadi bukan hanya 1 program, Pak. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya. Terkait dengan partisipasi masyarakat itu tadi, Pak, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait dengan ketahanan pangan itu kan masyarakat itu harus berpartisipasi. Betul. Nah, bagaimana DPRD itu memastikan partisipasi dari masyarakat itu, maksudnya itu tidak terlihat hanya formalitas saja, tapi masyarakat itu betul-betul diikut sertakan terkait dengan pembahasan dan lain-lain, gitu. Baik, Mas Berti. Jadi tadi yang saya sempat spill tadi ya. Terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat itu, perda ini kenapa kok sampai membutuhkan waktu yang lama ketika dibahas itu sampai beberapa bulan itu, termasuk salah satunya ya kita harus mensosialisasikan, Mas.
Jadi rancangan perda ini kita sosialisasikan ke masyarakat, kita mintakan pendapat daripada masyarakat, kira-kira bagaimana, itu kita selalu ada itu sosialisasi. Ya, yang kedua ya dengan adanya ini kayak media-media seperti ini yang dimana kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan kabupaten, pemerintahan daerah itu otomatis kan termasuk salah satu melibatkan daripada masyarakat. Ini nanti kita juga tidak itu Mas Mukti, tidak menutup berbagai informasi atau masukan dari masyarakat, itu selalu akan kita terima dan kita akan bahas di dalam penyusunan raperda ini. Jadi kita tidak akan istilahnya anti kritik atau tidak mau masukan dari masyarakat, tidak. Itu benar-benar kita akomodir. Mumpung perda ini masih bergulir, ya, masih berjalan untuk pembahasannya, belum ditetapkan Mas. Jadi nanti bisa disampaikan kepada masyarakat luas Kabupaten Nganjuk agar masyarakat ini ikut serta dalam hal keterlibatan ini. Berarti partisipasi masyarakat itu memang sangat-sangat sebetulnya diperlukan DPRD Pak ya? Iya, sangat diperlukan. Ya karena kita tidak bisa Mas, sekarang ini jenengan juga tahu keadaan seakan-akan DPR itu tidak kerja, terus DPR itu dianggap gimana, ya karena kita gimana ya Mas, kita ini tugasnya memang itu 3 pokok fungsi itu tadi, ya tugas 3 pokok fungsi itu tadi. Kita tidak ada di ranah eksekutif, tidak ada di ranah eksekutor. Jadi kita tidak akan nampak, misalkan contoh dalam hal pembangunan Kabupaten Nganjuk, ya kita tidak akan ikut-ikutan membangun ya. Terus misalkan di bidang kesehatan, kita juga tidak akan tampak langsung melayani masyarakat untuk melakukan pemeriksaan cek gratis dan lain sebagainya, cek kesehatan gratis itu, CKG itu yang lagi digaungkan oleh pemerintah pusat untuk rumah sakit dan puskesmas itu. Kita tidak akan tampak di situ. Di ketahanan pangan ini kita juga tidak akan tampak ke masyarakat langsung ya, terjun sebagai eksekutor daripada program ini, tidak akan, karena tugas kita tidak ada di situ. Jadi eksekutor yang mengeksekusi anggaran, yang melaksanakan kegiatan, semuanya ya eksekutif. Mas. Jadi seperti itu. Berarti memang ini adalah menjadi kolaborasi, harus ada kolaborasi antara masyarakat dan juga wakil rakyat itu sendiri Pak ya. Betul, untuk Mas. menghasilkan sebuah peraturan daerah khususnya di Kabupaten Nganjuk itu berjalan sebagaimana mestinya. Iya, betul. Kemudian terkait hal tersebut kan berarti DPRD itu memiliki indikator keberhasilan. Iya. Nah, kira-kira indikator keberhasilan terkait dengan ketahanan pangan itu sendiri atau peraturan-peraturan terkait dengan efektivitas kebijakan ya ketahanan pangan itu tadi itu seperti apa Pak? Kalau indikator keberhasilan yang digunakan DPRD ya, yang ada di DPRD untuk mengukur efektivitas kebijakan ketahanan pangan itu, kita indikatornya dari ketersediaan pangan Mas. Jadi ketersediaan pangan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menjamin pasokan pangan yang cukup dan berkelanjutan. Indikatornya antara lain rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat. Di konsumsi masyarakat Kabupaten Nganjuk ini ada berapa juta jiwa, ya, terus produk-produk pangan kita itu ada berapa ton juga per tahunnya. Itu kita harapkan nanti eksekutif itu memiliki data yang konkret terkait itu, karena kaitannya ini nanti
apa agar tidak terjadi krisis pangan. Ya, sekarang juga ada MBG sekarang kan, ya, makan bergizi gratis itu otomatis kan kalau kita tidak menjaga kestabilan ini, ya tidak mempunyai indikator itu tadi, otomatis kan harga pangan di Kabupaten Nganjuk ini rentan sekali untuk naik secara tiba-tiba ketika pasokan pangan itu minim dan permintaan turun tiba-tiba ketika permintaan daripada masyarakat minim juga. Ya seperti itulah tugas daripada DPR ini, mengawasi itu juga. Jadi kita selalu nanti juga ada RDP, rapat dengar pendapat dengan dinas terkait itu. Jadi kita minta laporannya mereka, ada berapa juta jiwa di masyarakat di Kabupaten Nganjuk ini, dan ketersediaan pangan di Kabupaten Nganjuk ini ada berapa, terus apa yang sudah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan. Ini sangat kita awasi dalam hal seperti itu. Di indikatornya itu, Mas. Jadi kalau kembali lagi tadi ya, terkait dengan kalau DPR itu dinilainya dari hal eksekusi daripada program-program, itu kita tidak akan tampak. Betul. Jadi kita memang tidak ada fungsi di situ. Kalau melakukan itu justru malah salah. Ya. Jadi fungsinya itu mengawasi agar program atau kebijakan-kebijakan di daerah itu terkawal. Betul. Untuk sampai ke masyarakat. Betul, Mas. Betul. Boleh diminum dulu, Pak? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nah, berarti terkait dengan kebijakan ini itu sudah mengacu pada RPG nasional dan juga Renstra Kementerian, Pak ya? RPG nasional betul, karena kalau di nasional itu namanya kan swasembada pangan. Swasembada pangan. Ya, swasembada pangan. Terus di UU nomor 18 tahun 2012 itu tadi kan juga mencakup secara makro, secara keseluruhan. Ya. Di program ketahanan pangan ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan swasembada pangan, swasembada pangan di negara ini. Kalau di Perda ini namanya termasuk salah satu klausul yang dimasukkan di RPJMD. Ya, di RPJMD. Dan kita sudah memastikan ya bahwasanya Perda ini ketika dibahas ini aman, sudah masuk di RPJMD Kabupaten Nganjuk. Kita kan juga baru saja melaksanakan pilkada ya, dalam hal ini akan melahirkan pemimpin baru, bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk untuk periode ini. Jadi otomatis bupati dan wakil bupati Nganjuk kan punya visi misi, dan visi misinya itu dituangkan ke RPJMD untuk 5 tahunannya. Terus di RKPD untuk per tahunnya, per 1 tahunnya, terus APBD itu turunan daripada RKPD. Jadi seperti itu, Mas, untuk apa? Acuannya itu. Jadi kalau di RPJMN maupun di APBN itu kita melihatnya daripada undang-undang nomor 12 2018 itu tadi. Betul. Kita regulasinya pakai itu. Jadi undang-undang ini makro, umum, terus Perda ini mengakomodir daripada kearifan lokal yang ada di Kabupaten Nganjuk. Seperti itu. Karena ini, Pak, kenapa tadi saya menanyakan terkait hal ini, karena memang biasanya masyarakat itu memiliki poin pentingnya itu pada transparansi. Nah, betul. Transparansi dan juga evaluasi itu adalah kunci sebuah kebijakan yang menurut kami itu keberhasilan kebijakan berada di transparansi dan akuntabilitas dari seorang wakil rakyat itu sendiri, Pak. Jadi ya ini memang salah satu hal yang membuat kita banyak belajar. Jadi kita belajar
kita tidak hanya mengkritik kebijakan yang ada, kita tidak hanya mengkritik anggota dewan yang bekerja, tapi juga kita selalu hadir dan memberikan solusi kepada kebijakan-kebijakan yang memang itu membuat kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Betul. Nah, baik Pak, terima kasih terkait ilmu dan insight atau knowledge yang jenengan berikan ini tadi. Nah, kita sama-sama belajar, Mas Mukti. Jadi saya juga bukan ahli, terus terang lagi tadi kembali lagi bukan ahli. Jadi kebetulan saja saya ditugaskan untuk membahas perda ini di Pansus 4 itu tadi, dan alhamdulillahnya diundang sama teman-teman dari media Serawung Media untuk menjadi narasumbernya. Jadi kita sangat berterima kasih Mas terkait undangannya ini, yang otomatis dengan memfasilitasi kita agar lebih dekat lagi di masyarakat, kepada rakyat yang menugaskan kita, ya itu terus terang sangat membantu sekali. Ini termasuk salah satu sosialisasi, maksudnya kita membantu sosialisasi dari DPRD kepada masyarakat. Dari obrolan hari ini kita tahu, Sobat Serawung Media, bahwa ketahanan pangan itu sekali lagi bukan hanya sekedar produksi, akan tetapi juga lebih kepada regulasi, partisipasi, dan juga keberanian masyarakat dan juga keberanian dari anggota dewan itu membuat kebijakan atau mengatur kebijakan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan rakyat itu sendiri. Nah, kalau rakyat sejahtera, negara akan lebih baik lagi gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari panjenengan terhadap masyarakat itu, Pak? Oh iya Mas Mukti. Di pesan-pesan saya kepada masyarakat yang di Kabupaten Nganjuk sebelumnya, mungkin permintaan maaf kepada masyarakat, kepada rakyat yang memilih kita, yang menitipkan suaranya kepada kita, itu misalkan masih belum maksimal dalam hal ini, kita sebagai anggota legislatif yang mewakili suara masyarakat untuk disuarakan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, itu kita minta maaf dahulu. Memang itu tadi, kita bukannya membela diri dari tupoksi inilah kita akan bekerja. Kita tidak bisa bekerja di luar daripada tupoksi tersebut. Tapi yang paling utama di sini, kami selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Yang pertama itu, yang kedua, mohon kepada masyarakat, kepada rakyat, ini tidak serta-merta ikut-ikutan berita-berita atau informasi-informasi yang belum tentu benar adanya. Jadi akan lebih baiknya ditabayunkan dulu, diperjelas dulu, diklarifikasikan dulu kepada yang bersangkutan, agar nantinya tidak menjadi sesuatu yang bisa digoreng-goreng dan bisa menjadi mengganggu stabilitas daripada ketentraman yang ada di masyarakat. Betul. Jadi kita kembali lagi sebagai representasi daripada rakyat, masyarakat, kita selalu terbuka untuk masukan-masukannya. Keterlibatan masyarakat itu sangat amat kita perlukan dalam hal-hal tugas-tugas pokok fungsi kita itu tadi. Jadi mohon kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, kiranya tidak bosen-bosennya, tidak waleh-walehnya untuk selalu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ini wakil daripada panjenengan semuanya. Terutama di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Seperti itu Mas Putih. Luar biasa, semoga semangat dari Pak Zainal Anwar ini mampu menggugah semangat
semangat yang lain dari stakeholder pangan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Iya. Nah, dan untuk pendengar ataupun sobat Serawung Media, kita jangan hanya nunggu kebijakan, kita jangan hanya mengkritisi kebijakan, tapi mulai dari dapur kita sendiri. Nah, kita selalu kedepankan dukung produk UMKM lokal. Nah, itu karena UMKM lokal itu juga dimulai dari pangan, maksudnya pangan pribadi dari masyarakat itu sendiri. Dan kemudian terus awasi kinerja dan juga kebijakan-kebijakan yang ada seperti itu, supaya semuanya itu berjalan dengan baik dan benar. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Dan tepat di hari ini kita telah melakukan sharing ataupun podcast dengan narasumber Pak Zainal Anwar, ya, di mana tadi kita membahas ketahanan pangan. Semoga bermanfaat untuk sobat Serawung Media semuanya. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serawung Media dari obrolan lahir perubahan. Terima kasih, Budi. Terima kasih, Pak. Ya.